Udah lama nggak konvers. Ini kan Udah lama nggak konvers. persiapan bahan mereka untuk konvers. Pembinaan ini persiapan mereka untuk konvers lagi. Benar-benar. Mudah-mudahan dengar ini, mudah-mudahan dengar kita ini. Nah, tapi kalau mudah-mudahan cuma nggak konvers, tapi kerjanya tetap ya. Betul. Kerjanya tetap untuk terus memberantas judi online-nya. Nah, omong-omong soal ini tadi kan ke judi online. Omong-omong sekarang ke bantuan sosialnya nih. Ya. Ke bantuan sosialnya ini itu tadi yang perlu kita pemerintah perlu membina lagi ya. Mereka si uang ini tadi kemana gitu ya? Ya, harusnya bukan hanya ibaratnya berikanlah kail, Berikanlah pancing. ya pancing untuk ketimbang memberikan ikan. Nah, Kan prinsipnya juga yang lebih bagus itu kan seperti itu. Ya, berikanlah sebenarnya. pancing, air kail, ketimbang ikan. Kenapa? Selama mereka mendapatkan bansos, berikan juga lah. Ini kita juga minta kepada pemerintah ya. Kami meminta kepada pemerintah juga ikut membentuk program kewirausahaan lokal. Itu yang penting. Nah, tapi Kalau selama mereka menerima bansos, tapi tidak diberikan pelatihan kewirausahaan, jadi akhirnya mereka akan berharap mendapatkan ikan terus. Nah, berharap terus untuk dapat, udah habis itu begitu nanti bantuan berhenti, pemerintah menghentikan ya. Iya. Mudah-mudahan jangan ya. Iya. Begitu pemerintah menghentikan bantuan, ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, betul. Betul. Karena Padahal mereka berharap terus dari berharap terus berharap terus. Jadi selama tidak ada program kewirausahaan, ya kalau seandainya bayanganku, kalau seandainya pemerintah mau mengajak kerjasama ya dengan beberapa lembaga filantropi, kan Indonesia Banyak terkenal lembaga. dengan masyarakat yang sangat dermawan dan gotong royong. dan gotong royong. Ya. Nomor 1 loh, Iya. berturut-turut sudah 7 tahun lebih. Aku bikin tesis itu aja udah 3 tahun yang lalu. Ya. Itu 6 tahun. Udah 5 tahun berturut-turut Indonesia menerima sebagai negara peringkat nomor 1 paling dermawan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Nah, ajaklah lembaga-lembaga filantropi untuk untuk menjalankan program kewirausahaan ini. Tapi bukannya itu sudah dilakukan, Bang, sama Ada, pemerintah? tapi tidak ada yang mengkoordinir, jadi sendiri-sendiri. Oh, oke. Jadi masalahnya itu juga. Ada sendiri-sendiri katakanlah dari BAS aja, dari LAS katakanlah, Lembaga Amal Zakat, itu juga punya program kewirausahaan lokal. Ya. Dari Lazismu, Lembaga Amil Zakat dan Infak Muhammadiyah ya, dan Sedekah Muhammadiyah. Kemudian NU juga punya. Kemudian kan ada lembaga-lembaga filantropi yang dibangun, yang dibentuk oleh Taipan, yang sebagai bagian dari CSR-nya mereka. CSR. Nah, itu juga ada. Ini tidak ada yang mengkoordinir. Selama tidak ada yang mengkoordinir, jadi mereka jalankan ya program masing-masing. Nah, otomatis dari kelompok-kelompok lembaga filantropi ini, mereka akan menyasar ke satu kelompok. Bahkan ada beberapa yang temuanku, beberapa temuanku yang di dalam tesisku itu, satu kelompok ini, warga ini, katakanlah satu RT atau satu kelompok warga ini menerima dari berbagai macam lembaga pelatihan dengan program yang berbeda-beda. Itu pintar tuh nyari ininya nih, nyari celahnya. Tapi sebenarnya ya kalau seandainya juga kelompok yang lain yang nggak dapat ya. Kasihan yang kelompok lain, akhirnya mereka ada kelompok lain yang tidak mendapatkan sama sekali. Nah, ini kasihan sekali kan. Nah, kalau ada, ini seharusnya memang berada di bawah Kementerian Sosial juga yang mengkoordinir ini. Kalau seandainya ini dikoordinir, ini jadi ketahuan. Oh, ini belum. Di wilayah ini, desa ini dengan pertaniannya kelapa, bisa berdayakan bikin kerajinan yang dari sabut atau apa gitu, berikan pelatihan supaya jumlah penerima BLT-nya sekian, ini direkrut untuk masuk pelatihan. Masuk pelatihan dan mereka berikanlah modal. Lembaga filantropi ini kan otomatis akan memberikan modal kepada mereka, berikan modal, tapi modal barangnya dijual untuk kepentingan mereka juga. Sehingga taraf hidup mereka akan naik kelas. Akan naik pelan-pelan, ya kan? Iya. Karena punya usaha akhirnya dari uang itu tadi ya. Betul. Dari uang bansos. Kalau ini benar-benar dikelola secara baik, negara
anggaran APBN ya, anggaran dari negara lewat APBN untuk bansos otomatis bisa berkurang. Dialihkan untuk yang lain juga. Kesehatan, pendidikan, ditambah. Benar. Iya kan? Iya, MBG lagi. Iya, program MBG. Jadi MBG tidak perlu harus mengambil dana pendidikan yang 20%. Ya. MBG nanti punya sendiri. Iya. Jadi anggaran pendidikan 20%. Ternyata dari anggaran pendidikan 20% dari APBN itu ternyata ada untuk MBG, gaji guru, infrastruktur sekolah. Lah, buat pendidikannya sisa berapa kan gitu. Nah, kalau seandainya bansos ini bisa dikurangi, bisa program MBG punya anggaran tersendiri yang terpisah tanpa harus mengambil dari anggaran pendidikan atau anggaran kesehatan. Dan yang lebih penting lagi, masyarakat yang berada di garis kemiskinan juga turun. Ya, betul. Ya kan? Betul. Kalau bansos ini sesuai target, sesuai manfaat sesuai harapan manfaatnya seperti apa gitu kan, pasti masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan akan turun. Ya, mereka akan naik level ya. Ini akan naik karena ini naik kelas. Turunnya angka kemiskinan itu kan akhirnya dibuat seolah-olah menjadi semacam mercusuar menggunakan data sendiri. World Bank punya anggaran data sendiri. Kemarin masalah kemarin. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita acuan mana nih? Acuan kalau seandainya kita Indonesia punya standar hidup layak itu berapa, ya sudah, kita terapkan saja dengan angka segitu. Tapi jangan kemudian untuk supaya terlihat angka kemiskinan turun, standar hidup layaknya diturunkan gitu aja. Itu yang kemarin terjadi. Ya, itu jangan sampai. Tapi di sisi lain kita juga harus kasih apresiasi ya, kalau yang kemarin di pidato presiden ya sempat menyebut apa tuh namanya? Data tunggal nasional. Data tunggal nasional. DTSN ya. Ini kalau DTSN ini nanti berjalan, ini juga akan jadi lebih tertarget lagi. Jadi dari Kementerian Sosial pakai data ini, dari Kementerian Kesehatan pakai data ini. Bahkan BPS pun juga harus mengacu data itu. Jadi posisinya akan makin bisa teratur ya. Tapi ada negatifnya nggak dengan DTSN ini kalau menurut Bang Eka? Kalau aku sebenarnya tidak ada, dengan data tunggal itu tidak ada yang negatif ya. Sama dengan proyek IKTP. Proyek IKTP dulu. IKTP di awal kan tujuannya supaya anak baru lahir saja sudah ada NIK-nya. Ya. Begitu dilaporkan ke catatan sipil, langsung keluar gitu NIK-nya. Kan. Dan NIK itu berlaku seluruh Indonesia. Tujuannya kan baik, supaya jelas. Ternyata mereka masuk keluarga yang penerima BPJS Kesehatan, yang penerima bantuan iuran PBI. Otomatis anggaran PBI akan nambah, gitu kan? Nah, sama halnya dengan data tunggal nasional itu tadi. Kalau seandainya itu dibuat, jadi kita tahu siapa masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Jalankanlah program-program pemerintah untuk supaya keluarga ini naik kelas. Ya kan? Begitu mereka naik kelas, maka akan hilang. Tentu saja ada satu kelompok, satu keluarga, satu kakak yang akan naik kelas dengan diberikan pelatihan kewirausahaan atau apapun itu, termasuk juga dengan pemberian literasi pengelolaan uang. Benar. Ya kan? Memang masih harus banyak dilatih itu masyarakat. Literasi finansial berbasis keluarga. Gue pun perlu kayaknya. Kita pun perlu. Karena makanya kita kalau seandainya bikin program menjelang Lebaran selalu ngundang financial planner kan. Bukan hanya sekedar untuk pemirsa, tapi buat kita ya. Buat kita juga butuh gitu. Planner duit gitu ya. Karena memang itu literasi finansial berbasis keluarga itu juga penting. Nah, otomatis ada yang akan naik kelas. Tapi di satu sisi pasti juga akan ada menjadi turun kelas. Kenapa turun kelas? Bisa jadi kewirausahaan yang sudah mereka lakukan ternyata di saat ini tidak, kan seperti hukum dagang lah. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, begitu turun,
berikan lagi pendidikan, berikan lagi pelatihan, literasi kepada mereka. Langkah apa yang harus dibuat? Oh, ternyata lagi tren yang seperti ini. Maka berikan, saya nggak bisa. Ayo, ajarkan kembali. Jadi program itu berkesinambungan. Ya. Tidak terputus hanya sekali jalan saja kan. Benar. Kita kan bahaya kalau seandainya, oh dah program ini selesai. Nggak ada lagi anggarannya, selesai. Kan nggak ada manfaatnya gitu. Jadi intinya pokoknya selain menghukum nih ya, memberikan sanksi keluarga penerima manfaat yang terlibat judi online, juga perlu ada pendampingan dan pembinaan. Iya. Jadi jangan hanya sekedar dicabut. Pemanfaatannya apa gitu ya, pemanfaatan kedepannya seperti apa. Jadi jangan hanya sekedar dicabut saja, bansosnya cabut, coret, jangan berikan pembinaan dulu ya. Ya, selesai pembinaan, katakanlah program pembinaan berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu berikan kesempatan kedua. Kalau masih taraf hidupnya mereka masih masuk ke dalam kategori keluarga penerima manfaat. Ya, mudah-mudahan didengar ini ya. Iya, komentar kita nih sama para pemangku kebijakan. Jadi bukan hanya sekedar sanksi, tapi juga pembinaan itu sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan. Terutama untuk mereka yang ya kita tahu di posisi di mereka-mereka yang para penerima manfaat ini kadang literasinya mungkin masih kurang, pengelolaan keuangan mereka juga masih literasi finansial berbasis keluarga gitu. Itu yang penting. Karena sekali lagi ya kami mengingatkan Anda Sobat Sindo ya, jika bansos bocor ke judi, negara bukan hanya negara yang rugi, tapi kehilangan peluang mengangkat orang dari kemiskinan. Itu kehilangan peluang mengangkat orang dari kemiskinan. Ya, mengangkat keluarga dari kemiskinan. Itu yang sangat disayangkan ya. Itu yang sangat disayangkan. Jadi di satu sisi judi online perlu diberantas, pembinaan kepada masyarakat penerima, pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat juga harus diberikan supaya mereka bisa naik kelas. Oke, bismillah, mudah-mudahan diterima, menarik. Dan Sobat Sindo juga kita harapkan juga tetap komen terus ya Ji. Komen dan subscribe. Itu yang penting. Oke, itu dulu ya berarti ya dokumen pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di dokumen berikutnya.